Bab 711. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, para pemain di belakang membelalakkan mata mereka karena tidak percaya. Dampaknya tidak kalah dari Popov. Apa yang baru saja terjadi? Pohon raksasa berwajah manusia yang bengkok yang tidak menyerang semuanya hanya melotot ke arah dua pahlawan laba-laba level 19. Mereka sangat takut dan tidak bergerak sampai pohon kekejian kuno itu menghisap mereka hingga kering. Tanda seru, bukankah ini terlalu melanggar aturan? Mereka mengharapkan pertempuran yang intens ketika mereka melihat pohon kuno dewa menyerbu ke medan perang. Tetapi mereka tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Itu adalah penindasan bentuk kehidupan yang lebih tinggi terhadap bentuk kehidupan yang lebih rendah. Bentuk yang lebih rendah tidak bisa melawan sama sekali. Para penenun kekosongan di sekitarnya tampak gila setelah cangkang kosong kedua pahlawan penenun kekosongan jatuh dari langit. Mereka menyerbu ke arah pohon kuno dewa. Mereka membungkukkan perut mereka dengan rapat dan menyerbu jaring laba-laba yang bersinar dengan cahaya hijau. Tubuh besar pohon kuno dewa adalah target terbaik. Namun, jaring laba-laba tidak menyebabkan kerusakan apapun. Itu sebagian besar membuat para penenun kekosongan ketakutan. Jaring laba-laba yang sangat lengket dan beracun disemprotkan ke pohon kuno dewa tetapi hanya menutupi batangnya dengan lapisan pakaian luar. Kulit kayu yang bergerigi bahkan lebih kuat dari perisai berat prajurit manusia. Racun itu sama sekali tidak dapat merusak kulit kayu. Dan lengket yang sangat membatasi kehidupan biasa seperti lelucon di hadapan tubuh yang besar itu. Treebeard memperburuk amarahnya ketika melihat musuh masih berani menyerang. Seekor serangga berani memprovokasi seekor naga. Berani sekali, bos ini tidak lagi mengendalikan pasir hisap. Ia langsung melambaikan lusinan akarnya yang besar dan menyerang pasukan laba-laba. Pada saat ini, ia seperti gurita raksasa dengan tentakel yang merangkak keluar dari laut dalam. Posturnya yang menakutkan itu menakutkan. Para pemain di belakangnya bahkan lebih terkejut. Kedua pahlawan level 19 membeku di tempat begitu pohon jahat berwajah manusia raksasa yang bengkok mendekati monster dari jurang. Kemudian, akar pohon raksasa akan mencabik atau melahap tubuh mereka. Pohon kuno yang memancarkan aura gelap tak berujung itu seperti dewa iblis yang turun ke dunia. Tidak ada yang bisa melawan penguasa pohon itu. Bisikan pikiran peringkat A, pohon kuno dewa itu dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memengaruhi pikiran musuh dalam diameter 100 meter. Pohon itu dapat memanipulasi keinginan mereka untuk menyerah pada kematian mereka. Kata keji, agung aura pohon kuno dewa itu dapat menekan kehidupan apapun yang telah diawasinya dalam radius 300 meter dari batang pohon itu. Pohon itu dapat memanipulasi bentuk kehidupan non-ilahi untuk menyerah pada kematian mereka. Orang luar tidak bisa lagi membayangkan betapa besarnya kekuatan yang dimiliki pohon kuno dewa setelah dua putaran transformasi. Pohon kuno dewa maju dan membantai para penenun kehampaan di langit dengan kejam dan menghancurkan setiap manusia laba-laba jurang dan laba-laba raksasa berwarna-warni di tanah. Tidak ada yang bisa menghentikan pohon jahat berwajah manusia yang bengkok itu. Pohon besar ini, itu pelanggaran. Bagaimana mungkin ia bisa dengan mudah membunuh prajurit level 15 atau 16? Bagaimana mungkin pahlawan laba-laba level 19 tidak melawan dan membalas? King Qiu, kau hebat, para pemain di belakang berseru. Mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan mereka segera setelahnya setelah pohon kuno dewa membuka jalannya ke perkemahan laba-laba. Ia membusukkan semua mayat yang dilewatinya dalam selusin napas. Mayat-mayat busuk ini menyerap pecahan energi yang dipancarkan pohon jahat berwajah manusia itu. Adegan ini seperti mural yang menggambarkan ritual primitif para dewa kuno. Itu memberi orang dampak visual yang kuat. Aku akan menangis. Apa yang kamu khawatirkan tadi? Kamu khawatir kita akan kalah. Di masa depan, bahkan jika seseorang memberitahuku bahwa King Qiu adalah anak haram dari suatu dewa, aku tetap akan percaya King Qiu. Para pemain sesaat merasa mati rasa ketika mereka melihat watak pohon kuno dewa yang menghancurkan jiwa. Rasanya seperti memasuki tanah tak bertuan. Awalnya mereka merasa putus asa dengan kemunculan tiba-tiba tiga gereja. Gereja-gereja itu tampak seperti makan siang gratis. King Qiu sudah cukup gila, dan sekarang pahlawan laba-laba level 19 bahkan tidak bisa melawan dan membalas saat kedatangan pohon jahat berwajah manusia raksasa yang bengkok. Mereka tidak tahu lagi harus berseru apa. Para pemain hanya bisa berteriak dalam iri dan cemburu di hati mereka.
Tentu saja, lebih banyak orang masih senang. Pilar dukungan telah bangkit. Itu berarti setidaknya ada peluang untuk bertahan hidup di ruang bawah tanah contoh. Itu adalah hal yang paling penting. Pohon kuno dewa tidak melambat karena siapapun. Itu langsung menuju ketiga gereja di tanah. Ia menghalangi Popov di depan gereja, dan postur yang menghancurkan jiwa membuat Patriark Ras Menara goyah. Itu benar-benar ahli. Ras Menara jauh lebih rendah dari pihak lain. Keberadaan terbaik yang telah melampaui ruang lingkup bos biasa ini membuka jalan menuju gereja laba-laba di barat dengan sikap melahap jiwa. Itu secara langsung memicu saraf sensitif pasukan laba-laba. Pahlawan penenun kekosongan yang ditinggalkan untuk menghadapi Popov tergantung terbalik di langit. Ia berulang kali mendesis seperti pisau tajam yang menebas kaca. Pasukan laba-laba yang masih menyerang desa Ras Menara tiba-tiba berhenti. Mereka tiba-tiba berbalik dan menyerang pohon kuno milik dewa seperti banjir. Pasukan Twilight City terkejut ketika musuh berbalik sambil marah dalam pertempuran sengit sedetik yang lalu. Mereka baru sadar ketika melihat pohon kekejian kuno. Mereka segera menyerang dari belakang. Pasukan laba-laba maju untuk mengepung pohon kekejian kuno sementara pasukan Twilight City menyerang dari belakang. Seorang pun menyangka bahwa pohon kekejian kuno ini dapat menentukan jalannya pertempuran ini. Namun, pohon kuno dewa itu masih mengamuk, tidak peduli berapa banyak laba-laba yang menyerbu. Puluhan tentakel yang perkasa dan menakutkan membuat pohon kekejian kuno itu berubah ekspresi. Kekosongan itu mengeluarkan semburan suara ledakan saat mereka melambai. Para pemain yang berjarak ratusan meter bahkan merasakan hati mereka mati rasa. Tanda seru, akan sulit bagi seseorang yang tersambar akar pohon untuk melawan mayat utuh, apalagi bertahan hidup. Mata mereka berubah menjadi iri yang membara saat mereka menyaksikan pasukan Kinkyu membantai pasukan laba-laba tanpa menahan diri. Itu adalah pertempuran yang sesungguhnya. Tidak seperti mereka, yang bisa mereka lakukan hanyalah bersembunyi dan menembak dari belakang. Itu benar-benar tak tertahankan. Kepahitan memenuhi hati mereka. Mereka telah bekerja sangat keras, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak dapat dibandingkan dengan satu pun bawahan Kinkyu, tidak. Tidak ada yang bisa mengatakan membandingkan. Mereka tidak ada bandingannya. Mereka di tengah pertempuran merasa seperti setengah abad telah berlalu sejak dimulainya perang. Namun, baru beberapa menit sejak pohon kuno dewa itu tiba di tengah medan perang dan dengan mudah memanipulasi pasukan laba-laba untuk menyerah pada non-perlawanan, non-balasan, dan kematian. Kemunculan pohon kuno dewa itu segera membalikkan keadaan menjadi menguntungkan Twilight City. Pohon kekejian kuno itu secara tak terkalahkan membuka jalan menuju ambang pintu gereja kuil laba-laba di bawah rintangan pasukan laba-laba. Kuil setinggi 80 meter dan setinggi 30 meter itu hampir 3 kali lebih tinggi dari. Kemudian, bos itu melakukan sesuatu yang membuat mata pasukan laba-laba melotot. Lebih dari selusin akar pohon muncul dari tanah. Mereka membawa pasir dan kerikil yang memenuhi langit. Mereka seperti senjata pengepungan yang mencambuk kuil laba-laba. Bang, retak, suara tabrakan yang memekakkan telinga terdengar saat batu dan pohon raksasa beterbangan di mana-mana. Retakan besar muncul di kuil laba-laba yang kokoh. Itu memenggal patung laba-laba yang tergeletak di atap. Kerikil terbang setinggi puluhan meter. Penguasa Trin dari kejauhan berdiri dengan bangga di depan kuil laba-laba. Pihak lain menodai iman mereka. Semua laba-laba berada dalam keadaan mengamuk. Mereka tidak lagi peduli dengan hal lain. Seolah-olah bendungan telah runtuh, dan banjir mengalir dari langit. Mereka menelan semuanya. Para penenun kekosongan di langit tidak lagi hanya memuntahkan sutra laba-laba. Masing-masing merangkak dan langsung bergegas ke mahkota pohon kekejian kuno. Para pemain di belakang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah mereka. Itu karena cabang-cabang pohon jahat berwajah manusia raksasa yang bengkok tidak dapat membunuh mereka semua setelah laba-laba yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke depan. Laba-laba yang berjejer rapat itu memanjat tubuh pohon kekejian kuno seperti belalang. Serangga-serangga ganas ini menenggelamkan pohon yang tingginya hampir 100 meter itu. Duri-duri beracun itu menggigit dengan liar, dan 8 dahan seperti tombak itu melambai terus-menerus. Mantra mengamuk ork itu dapat meningkatkan postur penggilingan jiwanya. Ribuan laba-laba menenggelamkan pohon kuno dewa itu di bawah awan gelap tebal di langit. Adegan ini memiliki dampak visual yang sangat besar. Pada akhirnya, setiap batang dan akar pohon merangkak dengan laba-laba. Laba-laba itu berhasil menahan pohon kuno dewa itu meskipun kekuatannya tak terbatas.
Taktik gelombang manusia menenggelamkan bos tingkat atas ini, bagaimanapun, ini adalah prajurit tingkat atas level 15 atau 16, bukan Tom, Dick, dan Harry yang acak. Popov melihat pemandangan yang mengejutkan di depannya dan mengerutkan kening. Itu fatal, mereka tidak melangkah maju untuk membantu tetapi malah mengubah arah mereka dan menyerang kuil laba-laba. Musuh-musuh mengepung rekan-rekannya, itu tidak bisa menahan mereka. Itu harus menarik lebih banyak perhatian musuh. Dalam kegilaan, mereka menyerbu kuil laba-laba. Laba-laba tidak dapat menahan serangan banteng tanpa pahlawan penenun kekosongan untuk menghentikan musuh. Ia langsung menghancurkan laba-laba yang menghalangi jalannya menjadi berkeping-keping di bawah ayunan palu perang raksasanya. Pemandangan itu tampak sama ganasnya. Laba-laba yang tak terhitung jumlahnya dengan jelas menyelimuti pohon kekejian kuno itu tepat saat Popov menyerbu kuil laba-laba. Itu membatasi gerakannya di mata para pemain. Tiba-tiba, satu mengeluarkan bau busuk. Detik berikutnya, kekuatan itu menyebar dan menyelimuti radius 100 meter. Laba-laba yang meluncurkan serangan paling gila pada pohon kuno dewa merasakan sakit yang tajam di permukaan tubuh mereka. Kemudian, mereka dengan cepat merasakan sakit dari luar ke dalam. Mereka merasa bahwa kekuatan mereka menguap saat mereka bernapas. Kemudian, mereka tidak bisa menggigit pohon kuno dewa atau bergerak. Seorang penenun kekosongan merasakan sakit dan berbalik untuk melihat rekannya. Kemudian, ia ngeri menemukan bahwa rekannya membusuk. Ya, mereka membusuk. Mereka, seperti mayat yang dibaringkan di sana selama lebih dari 10 hari. Bau busuk yang tak tertahankan memasuki organ-organ yang dapat membedakan bau. Ia merasa tidak nyaman. Apa yang terjadi? Penenun kehampaan itu dengan ngeri mendapati bahwa penglihatannya telah menjadi kabur. Ia perlahan-lahan kehilangan kendali atas tubuhnya, dan 8 anggota tubuhnya menjadi tidak bergerak. Rasa sakit yang luar biasa melonjak ke dalam hatinya dari permukaan tubuhnya. Ia secara tidak sadar ingin mengaum, memperingatkan, dan melampiaskannya. Namun, ia bahkan tidak dapat mengeluarkan suara saat ini. Ia merasakan sakit, dan kesadarannya berangsur-angsur kabur, hanya dalam beberapa kedipan mata, ia benar-benar kehilangan persepsinya terhadap dunia luar dan jatuh ke dalam tidur abadi. Laba-laba itu berada dalam jarak 100 meter dari pohon kuno dewa dan tampaknya telah ditempatkan di tempat yang lembab, panas, dan lembab selama 1 hingga 2 bulan setelah mereka mati. Mayat yang awalnya ganas dan perkasa kini telah membusuk secara menyeluruh. Rasa dingin menjalar di tulang punggung mereka ketika para pemain melihat pemandangan ini. Apa-apaan itu? Mayat laba-laba raksasa yang sangat busuk yang tak terhitung jumlahnya meneteskan lendir di pohon kuno dewa. Orang bisa mendengar bau busuk dari ratusan meter jauhnya. Pohon raksasa yang mengamuk ke segala arah tampaknya telah merangkak keluar dari gunung mayat dan lautan darah di neraka. Itu melambangkan kematian, kehancuran, dan semua kejahatan. Tanda seru, bahkan pengikut dewa jahat yang paling gila pun akan merasa sulit untuk menggambarkan kekejian seperti itu. Mereka tidak dapat membayangkan kekuatan macam apa yang dapat mengubah ribuan laba-laba menjadi mayat busuk dalam beberapa tarikan napas. Dewa, atau setan, para pemain merasa otak mereka macet. Awalnya mereka mengira mereka melebih-lebihkan pihak lain, tetapi pada akhirnya, mereka masih meremehkannya. Mereka tidak dapat menganggap mayat yang sangat membusuk itu terbuang sia-sia. Sebaliknya, mereka mengubahnya menjadi energi murni, dan pohon kuno dewa melahapnya. Pada saat yang sama, buah berwarna darah tumbuh dengan cepat seperti balon di mahkota pohon yang layu tanpa daun. Buah berwarna darah itu meledak terbuka, dan tawon berwarna darah berukuran lebih dari 50 cm melebarkan sayap mereka dan terbang menjauh di bawah tatapan heran para pemain. Prajurit mahkota bintang 3, tawon pembantaian level 15. Pohon ini bisa membiakkan tawon. Para pemain membelalakan mata mereka. Mereka membalikkan pandangan dunia. Mungkinkah King Qiu tidak merekrut tawon-tawon yang terbang di langit itu? Tetapi prajurit yang berasal dari pohon ini, iri hati, kecemburuan, dan kebencian adalah emosi yang sulit untuk dijelaskan. Adalah satu hal baginya untuk memiliki kekuatan pertempuran yang menghancurkan jiwa, tetapi dia juga bisa membunuh prajuritnya. Apakah ada keadilan di dunia ini? Dari mana King Qiu merekrut orang ini? Mereka juga bisa mendapatkannya. Pohon kuno dewa itu terus-menerus bertarung. Buah itu membiakkan tawon pembantaian setelah mereka melahap mayat-mayat busuk. Akar pohon terus berayun. Mereka menabrak kuil laba-laba di bawah.
Retakan yang awalnya muncul meledak semakin inci di bawah kekuatan yang menakutkan. Pohon jahat berwajah manusia raksasa yang bengkok itu terus-menerus mencabik-cabik kuil laba-laba menjadi berkeping-keping di bawah tatapan semua orang. Para pemain tidak menyadari bahwa setelah akar pohon itu masuk jauh ke dalam reruntuhan, sebuah patung seukuran kepala berguling keluar. Kemudian, akar-akar pohon kecil yang tak terhitung jumlahnya tumbuh keluar dan melilit patung itu. Orang tidak bisa melihat dari luar. Orang bisa begitu saja membantai kuil laba-laba begitu saja. Para pemain di belakang melihat bangunan-bangunan yang runtuh dan masih linglung. Itu adalah kuil laba-laba, wilayah tingkat atas dengan kekuatan pertahanan yang mengerikan. Apakah unit pertempuran King Qiu telah menghancurkannya? Emosi di hati mereka tak terlukiskan. Mereka percaya bahwa setelah serangkaian pertempuran, mereka memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap kekuatan King Qiu. Namun, pada saat ini, ketajaman yang ditunjukkan oleh pihak lain masih mengejutkan mereka. Itulah King Qiu. Richard melihat bahwa ketika pohon kuno dewa menghancurkan kuil laba-laba, pohon itu memegang erat patung dewa kuno itu. Namun, aura ilahi yang mengerikan itu tidak muncul kembali bahkan setelah kuil itu runtuh. Itu membuatnya bingung. Bukankah Lolita datang ke setiap gereja? Richard merenung, dan pasukan laba-laba di medan perang menjadi sangat gila karena kehancuran kuil. Mereka tidak peduli jika pohon kuno dewa itu dapat mengubah semua orang menjadi mayat busuk. Mereka menerkam ke depan sekali lagi di tengah gelombang yang melonjak. Mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Semua penghujat harus mati. Dan kali ini, pohon kuno dewa tidak bisa menyembunyikannya lagi. Kekuatan otoritas busuk itu meliputi area seluas 100 meter. Itu akan dengan cepat menggerogoti laba-laba yang mendekat. Saat akar-akar yang mengerikan itu melambai, mereka membawa kekuatan busuk yang lebih padat. Kekuatan korosif itu akan langsung melahap setelah terluka bahkan jika itu tidak menghancurkan laba-laba itu. Pemandangan itu tampak seperti malaikat maut yang memanen jiwa dengan sembarangan. Daging dan darah yang dilahap melahirkan lebih banyak tawon pembantai. Semakin dia bertarung, semakin berani dia jadinya. Ribuan tawon pembantai di langit membentuk awan berwarna darah dan menyerbu ke arah penenun kehampaan. Tawon pembantai ini berbeda dari tawon beracun. Gaya bertarung mereka ganas dan keras. Sayap-sayap itu berkelebat dan mengandalkan keunggulan jumlah dan ukuran yang secara langsung memburu target. Duri ekor beracun adalah mimpi buruk semua kehidupan. Ukuran besar penenun kehampaan merupakan keuntungan sekaligus kerugian. Tawon pembunuh biasanya akan membunuh 1 dari 100. Mereka akan melihat tubuh lawan ditutupi lubang jarum padat setelah beberapa putaran serangan. Duri tawon pembantai berbentuk segitiga dan belah ketupat. Daging tubuh lawan akan berguling dan robek begitu mereka menusuknya. Terlebih lagi, racun yang dikeluarkannya akan mencegah penyembuhan. Mereka adalah sabit kematian. Namun, para penenun kehampaan tidak boleh diburu oleh mereka. Jaring laba-laba mereka memiliki efek pengekangan yang signifikan pada sejumlah kecil dan besar prajurit. Mereka akan mendapatkan sesuatu setiap kali mereka menembakkan jaring laba-laba. Kelengketan yang kuat dapat membuat tawon pembantai kehilangan mobilitas dan jatuh ke tanah. Kerugiannya bahkan lebih besar daripada penenun kehampaan. Namun, sumber tawon pembantaian itu adalah pohon kuno milik dewa. Satu tawon pembantaian dapat terus-menerus muncul karena pihak lain tidak jatuh. Ia melahap mayat-mayat itu sambil menetas untuk mengisi ulang dirinya sendiri. Jumlah tawon pembantaian masih meningkat pesat meskipun banyak dari mereka yang mati. Pohon kuno milik dewa tiba di depan gereja kedua. Jumlah tawon pembantaian telah melampaui 2000. 2000 tawon crown 3 bintang melonjak di langit. Mereka membentuk awan darah tebal. Tawon pembantaian mencabik-cabik mereka dan menyuntikkan racun di bawah jumlah absolut. Mereka menghancurkan kota setelah kehancuran gereja laba-laba kedua. Kurang dari sekelompok besar laba-laba yang tersisa di medan perang. Situasinya berada di bawah kendali absolut. Tanda seru. Popov, sementara dalam keadaan menyedihkan, berdiri di tengah medan perang dan menyaksikan pasukan kota senja membantai pasukan laba-laba di bawah kepemimpinan pohon kuno dewa. Ekspresinya gembira dan sedih. Ia telah bermimpi melakukan hal itu. Tetapi orang di luar kampnya melakukannya. Namun, sudah terlambat. Mantan rekan-rekannya dan rekan-rekan lainnya tidak dapat menyaksikan pemandangan ini. Patriark Ras Menara menghela nafas dan mengumpulkan emosinya. Popov mengangkat palu perangnya lagi. Bunuh.
Prajurit ras menara yang telah meninggal telah menjadi bagian dari masa lalu. Popov masih hidup, dan ras menara akan memenangkan pertempuran ini. Itu akan mengusir para penganut dewa jahat ini, dan ras menara akan menyerah. Pada saat ini, pohon kuno dewa telah mendekati gereja laba-laba terakhir. Sikap yang ganas seperti itu yang dapat menyapu bersih segalanya membuat semua pemain menyadari betapa hebatnya kekuatan pertempuran yang sesungguhnya. Seorang prajurit mengalahkan seluruh pasukan. Tidak ada sedikit pun air. Pasukan laba-laba masih melakukan perlawanan keras kepala terakhir di bawah komando pahlawan penenun kehampaan. Namun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan mereka tidak dapat menahan dorongan horizontal pohon kuno dewa. Satu-satunya kelemahan dari juara yang tak terkalahkan ini adalah ia takut diterbangkan dari jarak jauh. Namun sekarang, pasukan laba-laba tidak memiliki metode serangan jarak jauh dan tidak dapat menerbangkan pohon kekejian kuno. Mereka hanya dapat terlibat dalam peperangan posisi dan berhadapan langsung dengannya. Pahlawan penenun kehampaan level 19 yang tersisa melihat pohon kuno dewa membuka jalan di depan gereja ketiga. Pahlawan laba-laba tidak dapat lagi menahan amarah di dalam hatinya. Dan asterisk persen dan asterisk. Sebuah mantra yang menggetarkan jiwa bergema di seluruh dunia. Tekanan hitam pekat mengotori setelahnya. Sebuah tangan raksasa tampaknya mengaduk awan gelap di langit. Angin kencang tiba-tiba bertiup di sekitar mereka. Aura mengerikan muncul di gereja laba-laba terakhir. Tekanan pada pahlawan penenun kehampaan langsung meningkat 100 kali lipat. Dalam keadaan tak sadarkan diri, semua orang tampaknya telah melihat dewa iblis yang mengerikan merobek jurang. Ratusan pemain merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan dada mereka. Langit dan bumi meredup, mata semua orang memantulkan penenun kehampaan yang bercokol di jaring laba-laba. Adegan itu tiba-tiba berubah menjadi keheningan yang mematikan. Pupil mereka mengerut setelahnya. Puluhan akar pohon berwajah manusia yang bengkok itu melesat ke langit di bawah tekanan konstan. Akar-akar itu mengikat penenun kehampaan. Aura pahlawan laba-laba meroket seperti pangsit di bawah pengawasan ketat orang banyak. Aura yang menindas itu tidak efektif melawan pohon berwajah manusia yang bengkok itu. Pada saat yang sama, kekuatan busuk melonjak keluar. Energi itu dengan paksa mengisolasi tekanan mengerikan yang dipancarkan pihak lain. Raja Pembusukan, penenun kehampaan yang diikat itu tiba-tiba kacau. Ia berbalik dan merasakan keberadaan pohon kuno dewa itu. Kemarahan tak berujung yang menelan suaranya yang tajam bergema di kehampaan. Cacing terkutuk, kau berani memata-matai wilayahku. Penghujatan abisal, bahasa elf kuno. Kedua bahasa itu tumpang tindih dan terdengar bersamaan. Itu memberi orang-orang rasa disonansi dan keanehan yang kuat. Pihak lain sangat marah. Dewi Laba-Laba Lolita, tekanan yang dirasakan Richard langsung berlipat ganda, dan pupil matanya mengerut. Dia tanpa sadar mengaktifkan patung dewa kuno. Cahaya gelap menyelimuti tubuhnya dan segera mendorong Alphys untuk terbang maju. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan pihak lain menyerang. Itu adalah eksistensi yang bisa membuat jurang bergetar. Namun, pahlawan penenun kehampaan di langit tiba-tiba membeku ketika Alphys terbang ke sungai yang kering. Ia menundukkan kepalanya untuk melihat. Akar yang mengikatnya mengabaikan kekuatan ilahi yang dapat menyebabkan jiwa orang runtuh dan dengan paksa menusuk tubuh mereka. Ia dengan cepat menyedot kekuatannya seperti sedotan. Ia terkejut dan marah. Raja Pembusukan, berani sekali. Richard tiba-tiba menghentikan Alphys, yang menyebabkan pahlawan naga itu melayang. Pada saat ini, ia dapat merasakan melalui kekuatan pasir kuning bahwa otoritas busuk menolak kekuatan ilahi Dewi Laba-Laba Lolita. Itu adalah tabrakan antara dua tingkat yang berbeda. Lolita, yang baru saja memiliki penenun kehampaan, hanya memiliki kekuatan penenun kehampaan. Otoritas busuk membatasi kekuatan ilahi setelah pohon kuno dewa menghalanginya. Kemudian, pohon kuno dewa itu menghisapnya hingga kering ke dalam cangkang kosong di bawah tatapan semua orang. Laba-laba ganas itu tidak dapat menggunakan keahliannya. Ia menunjukkan ekspresi yang sangat terdistorsi ketika kekuatannya menghilang. Cacing, tunggu pembalasanku. Aku akan memberitahumu apa itu rasa sakit. Penghujatan abisal yang marah dan keras serta bahasa elf kuno bergema selama puluhan kilometer. Semua makhluk hidup di sekitarnya merasakan jiwa mereka terguncang. Mereka seperti kano di tengah ombak besar yang dapat dengan cepat terbalik. Itulah kekuatan dunia lain, tekanan dari kepala penguasa Dekrit. Plop, cangkang kosong sang pahlawan penenun kehampaan jatuh dari langit dan menghantam mayat-mayat.
Itu membuat anggota tubuh yang patah beterbangan. Dari awal hingga akhir, keberadaan yang membuat jurang bergetar tidak dapat melancarkan serangan. Para pemain di belakang tidak tahu tentang pertempuran ini. Tabrakan yang paling mendebarkan telah terjadi hanya dalam beberapa tarikan napas. Mereka hanya melihat sang pahlawan penenun kehampaan ingin membunuh dengan benih yang meledak tetapi terbunuh dengan mudah. Pohon kuno dewa mengejutkan mereka. Mereka memuji pohon kekejian di dalam hati mereka. Kaki mereka mungkin akan lemas jika mereka mengetahui rahasianya. Itu adalah dewa, keberadaan tertinggi di dunia ini. Situasinya tidak lagi menegangkan setelah sang pahlawan penenun kehampaan jatuh. Pohon kuno dewa secara langsung menggunakan akarnya untuk meratakan gereja laba-laba terakhir. Emosi Richard masih membenamkannya dalam kemunduran Lolita yang melawan ketika bangunan itu tiba-tiba runtuh. Tiba-tiba, pemberitahuan yang familiar berdering. Ding gelombang Anda telah memerintahkan pasukan Anda untuk menghentikan serangan pasukan laba-laba dan telah mencapai kemenangan yang gemilang. Pasukan Anda telah membunuh beberapa penenun kehampaan, manusia laba-laba jurang, dan laba-laba beracun. Anda telah memperoleh 6.530 kristal mayat hidup. Anda telah membunuh 2 pahlawan penenun kehampaan level 19 dan memperoleh 2 kristal mayat hidup emas. Anda juga telah membunuh penenun kehampaan level 19 yang dimiliki Lolita, Dewi Laba-Laba, dan Anda telah memanen kristal mayat hidup yang gemilang. Anda telah memperoleh 300.000 poin pengalaman. Ding gelombang Anda telah memenangkan pertempuran para pelindung. Anda telah memenangkan persahabatan dan rasa hormat dari ras menara. Ding gelombang Anda telah memperoleh patung batu roh pahlawan. Silakan temukan pemimpin ras menara hitam Popov untuk menerimanya. Ding gelombang kemenangan pertempuran para pelindung telah membuat pasukan laba-laba waspada. Harap perhatikan, ding gelombang Anda telah memperoleh secercah sisa kekuatan suci dari pasukan penenun kehampaan. Pertempuran selalu menjadi sarana. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan hadiah setelah memenangkan perang. Jumlah pasukan dari 3 gereja laba-laba cukup banyak, dan lebih dari 6.000 kristal mayat hidup sesuai dengan harapan. Namun, pembunuhan pahlawan penenun kehampaan yang dimiliki Lolita dan kristal mayat hidup yang mulia merupakan keuntungan yang tak terduga. Richard menghargai petunjuk terakhir, dia telah memperoleh jejak kekuatan ilahi dari mayat pihak lain. Tanda seru. Kekuatan ilahi adalah kekuatan inti dewa. Bagi pemain lain, itu mungkin sangat ambisius atau bahkan tidak dapat dicapai. Namun, itu tidak biasa bagi Richard. Penguasa jurang tingkat 333 adalah eksistensi di tingkat ini, entah Dewa Kobold atau Raja Pembusukan. Namun, gumpalan kekuatan ilahi ini milik Dewi Laba-Laba Lolita, tidak seperti yang lainnya. Dewi jahat menjatuhkannya ketika dia memicu perang antara para dewa dan menyebabkan jurang bergetar. Perasaan di hatinya masih berbeda. Adegan yang familiar muncul setelah pemberitahuan sistem berbunyi. Mayat laba-laba di tanah mulai berubah menjadi kabut hijau seperti magnet yang dihisap dan dipadatkan. Richard terkejut melihat ini. Tubuh laba-laba yang telah menjadi cangkang kosong ketika pohon kuno dewa menyerapnya, sekarang, mereka juga telah berubah menjadi kabut. Sumber utama kristal mayat hidup adalah jiwa, bukan tubuh. Richard tidak dapat melihat apapun setelah dia menatapnya sejenak. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Dia menatap pahlawan penenun kehampaan yang dimiliki Dewi Laba-Laba tanpa ragu-ragu. Kabut hijau yang terkondensasi dari mayat kosong itu sangat menarik perhatian. Seseorang dapat samar-samar merasakan kekuatan yang mengerikan dalam kabut jika seseorang memahaminya dengan saksama. Sisa-sisa kekuatan para dewa, sisa kekuatan Sen ada di dalam. Richard tidak terburu-buru maju dan menunggu dengan tenang hingga kabut berubah. Kabut yang memenuhi medan perang menyusut dan berubah menjadi kristal mayat hidup seukuran ibu jari 2 hingga 3 menit kemudian. Namun, area tempat pahlawan penenun kehampaan itu berada masih sunyi. Kekuatan sihir di sekitarnya masih berkumpul menuju kabut hijau. 10 menit kemudian, kabut itu berangsur-angsur menyusut. Richard, yang telah meletakkan kristal mayat hidup lainnya ke dalam ruang sistem, mengamati pemandangan itu tanpa suara. Ia maju ketika tidak ada lagi kabut hijau. Richard mengamati dengan saksama, dan mayat pahlawan penenun kehampaan itu tampaknya telah mengering selama ratusan tahun dan hancur berkeping-keping. Mutiara berwarna-warni di kepalanya melayang di udara. Ia merasakannya dengan saksama. Orang dapat melihat bahwa energi yang melonjak di dalamnya sama dahsyatnya dengan tsunami.
Dia bisa menghancurkan segalanya dalam jarak 100 meter jika dia melepaskan semuanya. Seutas kekuatan mengelilingi energi dan itu membuat Richard semakin bersemangat. Itu adalah kekuatan ilahi. Dewi Laba-Laba meninggalkan ini ketika dia turun ke pesawat. Richard membuka panel atribut sementara sebuah pikiran berputar di benaknya. Kekuatan ilahi Laba-Laba, level khusus, karakteristik khusus, kekuatan ilahi sisa dari Dewi Laba-Laba Lolita. Itu dapat sangat memperkuat potensi bentuk kehidupan jahat. Itu memiliki efek tambahan pada laba-laba. Deskripsi, kekuatan ilahi adalah kekuatan inti dewa. Itu memiliki kekuatan tak terbatas. Sangat memperkuat potensi bentuk kehidupan jahat. Itu membuat Richard penasaran. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika dia berbalik dan melihat pasukan mayat hidup di sekitarnya. Item ini bagus, tetapi tidak ada laba-laba di Twilight City. Dia tidak dapat menikmati efek tambahannya. Namun, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan patung seukuran kepala dari ruang sistem. Dia bisa menggabungkan 12 patung Dewi Laba-Laba Lolita yang telah dikumpulkannya menjadi prajurit tipe laba-laba. Benda ini sudah jadi. Dia menoleh untuk melihat pohon kuno. Dewa di sampingnya, Treebeard, di mana patung yang kau sita dari gereja laba-laba. Treebeard mengambil akarnya dari tanah dan mengayunkan batangnya lagi. Patung itu tidak jauh. Akarnya tiba-tiba muncul dari tanah. Treebeard perlahan mendekati Richard. Tuhan, aku menyembunyikannya di akarnya. Akar pohon menyebar seperti kertas kado yang robek saat suara teredam itu jatuh. Mereka memperlihatkan 3 patung Dewi Laba-Laba Lolita ke udara. Richard merasakan aura jahat dan mengangguk puas. Itu pasti bagus. Richard telah memperoleh 3 patung Dewi Laba-Laba Lolita. Dia hanya perlu menangkap 8 gereja laba-laba lagi dengan yang ada di tangannya untuk mengeluarkan prajurit laba-laba tipe khusus ini. Beberapa pasukan di ruang bawah tanah mode mimpi buruk, ditambah misi peringkat S. Pasukan ini layak untuk dinantikan. Satu-satunya kekurangannya adalah pertempuran yang intens ini tidak dapat meningkatkan level pasukan. Pertarungan defensif untuk melindungi tanah suci ras menara berakhir. Richard melakukan beberapa perhitungan. Dia telah memperoleh 6.000 kristal mayat hidup, 2 emas, dan 1 yang mulia. Selain itu, dia juga memperoleh seberkas kekuatan ilahi laba-laba yang dapat meningkatkan potensi bentuk kehidupan jahat. Ada juga hadiah yang belum dia bayar, patung batu roh heroik. Dia bisa membawa ini keluar dari ruang bawah tanah selain keuntungan menara. Dalam hal kerugian, Richard melihat sekeliling. Kemunculan pohon kuno dewa yang tepat waktu dalam pertempuran ini menarik sebagian besar daya tembak. Selain itu, pasukan Twilight City memiliki keterampilan ilahi untuk berubah menjadi pasir. Para prajurit yang dikepung kebal terhadap kerusakan fisik, dan musuh sudah menyerah pada mereka. Oleh karena itu, tidak ada kerugian setelah pertempuran yang intens. Richard hanya bisa mendesah melihat kekuatan keterampilan itu. Keuntungannya tidak ada bandingannya karena mereka tidak menghadapi pasukan perapal mantra itu terlalu nyaman. Dia sudah puas dengan keterampilan itu, dan yang paling mengejutkan adalah keterampilan itu dapat meminimalkan kerugian Twilight City. Kalau tidak, dengan pengalaman pertempuran intensif sebelumnya, hilangnya pasukan saja sudah akan membuat Twilight City miskin. Era cemerlang, bukanlah waktu yang aman. Biayanya sangat besar, baik pemain maupun penduduk asli, selama mereka memulai pertempuran. Tanda seru. Yang paling mengejutkan tentang Twilight City adalah keterampilan transformasi pasir. Itu dapat mengurangi konsumsi sumber daya hingga minimum. Itu dapat menghemat sejumlah besar sumber daya. Itu akan memungkinkan Twilight City untuk mengembangkan area lain alih-alih menginvestasikan sumber daya di militer. Alasan mengapa Twilight City dapat berkembang begitu cepat adalah karena hubungan langsung di antara mereka. Richard menarik kembali pikirannya dan melihat pemberitahuan sistem beberapa kali lagi. Peringatan itu sangat menghilangkan kegembiraan di hatinya. Pertempuran ini telah membangkitkan kewaspadaan pasukan laba-laba. Tidak, bukan hanya pasukan laba-laba, tetapi juga Dewi Laba-Laba. Richard mengerutkan kening ketika dia mengingat bahasa brutal penenun kekosongan setelah pohon kuno dewa menyedot energinya. Orang tidak bisa meremehkan tingkat kesulitan mode mimpi buruk dari ruang bawah tanah ini. Belum lagi misi peringkat S ambil hati dewa. Apakah kedatangan Lolita merupakan kombinasi dari keduanya? Semakin Richard memikirkannya, semakin dia merasa ada yang salah. Mempertahankan tanah suci ras menara bukanlah tugas yang mudah. Hanya memikirkan 3 gereja laba-laba,
lebih dari 6.000 pasukan tingkat atas level 15 dan 16, dan 3 pasukan pahlawan level 19 sudah cukup untuk membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Itu juga menarik kedatangan Dewi Laba-Laba. Lolita, Richard bisa saja menderita kerugian besar jika bukan karena pohon kuno dewa, yang berubah 2 kali dan memperoleh jejak otoritas busuk, bahkan jika dia telah mengawasi perang ini. Mungkin, mereka hanya bisa bertahan jika mereka membawa ribuan orang yang telah masuk bersama mereka untuk menjaga tempat itu jika itu adalah pemain lain. Kesulitan misi ini agak aneh. Panggilan dari samping mengganggu pikirannya. Dia menoleh dan melihat Popov, pahlawan level 19. Patriark Ras Menara menatapnya dengan ekspresi fanatik. Apakah itu aura Dewi Laba-Laba Lolita? Kau mengusirnya. Popov telah melihat pohon kuno dewa itu dibantai ke segala arah. Patriark Ras Menara kagum dan kagum padanya di dalam hatinya. Namun, Popov tidak menyangka bahwa pohon kekejian kuno itu benar-benar menyedot Lolita, penguasa jurang, kering di hadapan kekuatan ilahinya setelah dia turun. Pohon kekejian itu bisa melawan dewa. Pikiran ini menggugah pikirannya, mempercepat napasnya, dan mengetuk hatinya. Mulutnya semakin kering. Popov mengira kekuatan tempur pohon kekejian itu adalah milik seorang dewi yang telah turun ke dunia fana, dan mengalahkan 3 gereja laba-laba. Namun sekarang, pohon kekejian itu jauh lebih dari itu. Itulah Dewi Laba-Laba Lolita. Dia adalah penguasa jurang tak berdasar tingkat ke-500, dewi utama semua laba-laba di era cemerlang. Dia adalah eksistensi pembunuh jiwa yang mengendalikan konsep ilahi tentang kejahatan, kegelapan, dan konspirasi. Itu bukanlah sesuatu yang dapat diharapkan oleh manusia bahkan jika pihak lain telah turun dan memiliki seekor laba-laba. Itu mungkin putri dewa jahat gelap yang telah merangkak keluar dari jurang. Yang lain memiliki kekuatan tingkat tinggi. Tidak, Richard melihat reruntuhan 3 gereja laba-laba. Musuh telah terbangun. Akan lebih sulit bagi kita untuk menemukan yang akan kita temui selanjutnya. Dewi jahat itu akan muncul lagi. Dewi konspirasi adalah makhluk pendendam. Itu tidak akan menjadi karakternya jika tidak membalas. Senyum pahit muncul di wajahnya. Dia pikir itu baru awal dari misi peringkat S. Setiap langkah yang mengikuti bisa menjadi krisis hidup dan mati. Itu tidak masalah bagi bos dengan altar pahlawan. Namun, ruang bawah tanah akan memusnahkan semua pasukan di tangannya jika Dewi membersihkannya. Itu akan menghancurkan tujuannya. Itu tidak bisa diterima. Popov tiba-tiba terdiam. Popov menghela nafas dan menatap Richard dengan tegas. Tuan Richard, Ras Menara masih menyimpan patung batu gelap untuk waktu yang lama. Nenek moyang Ras Menara pernah menyegel keberadaan jahat yang sangat menyedot jiwa di patung batu itu. Itu memiliki tingkat kekuatan yang sangat tinggi. Leluhur kita pernah berkata itu bisa memiliki sedikit kekuatan ilahi. Kita bisa menghentikan Lolita ketika kita menyerang kuil laba-laba, akan lebih baik jika kita menghidupkannya kembali, memperbudaknya, dan bekerja sama dengan bawahanmu. Tolong, terima patung batu ini. Patung batu gelap. Richard menyipitkan matanya. Ini adalah hadiah yang disebutkan sistem jika kita selamat dari penjara bawah tanah dengannya, kan? Itu menggelitik minatnya. Kesulitan misi mendadak untuk melindungi tanah suci Ras Menara bisa dikatakan telah menembus surga. Hadiah untuk misi itu akan praktis. Popov menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Kau tidak perlu khawatir. Kami telah menyegel sebagian besar kekuatan patung batu itu, dan saat sang patriark berbicara, ia melihat pohon kuno milik dewa itu. Kami belum lama menggunakan patung batu itu karena membutuhkan banyak sekali energi gelap. Ras Menara adalah ras prajurit murni, dan mereka tidak mempelajari ilmu sihir. Popov berkata dengan getir, karena patung batu itu sudah terlalu tua, kekuatan biasa tidak bisa lagi. Menggerakkannya, ia membutuhkan kekuatan pohon kekejian. Ketertarikan Richard tumbuh. Ia membutuhkan kekuatan pohon kuno dewa untuk mengaktifkannya. Apa yang baru saja ditunjukkan pihak lain adalah otoritas busuk. Itulah kekuatan dewa. Popov, aku tidak punya alasan untuk menolak. Popov menatap Richard dengan saksama. Kemudian, kepala suku Tower membungkuk hormat kepadanya dengan perlahan. Tuan Richard, Ras Tower akan selalu mengingat pengorbananmu. Richard sekarang adalah penyelamat Ras Tower, satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka. Tanda seru. Richard menatap matanya. Aku tidak akan mengecewakanmu. Richard menyelesaikan perkataannya, dan hubungan antara keduanya pun membaik. Mereka segera membersihkan medan perang.
Mereka tidak menemukan apapun di gereja laba-laba yang hancur. Richard tidak berlama-lama. Dia mengerahkan pasukannya dan membersihkan semuanya dalam jarak beberapa puluh kilometer. Dia mengikuti Popov kembali ke desa. Richard tidak menghalangi para pemain di pintu masuk desa setelah permintaan mereka. Keduanya kembali ke aula tempat Rushtower meletakkan patung batu. Namun Richard melihat beberapa sosok muncul di pintu sebelum dia bisa memasuki ruangan. Orang-orang kecil, ini tingginya 3 hingga 4 meter. Kelembutan memenuhi wajah mereka. Rasa ingin tahu menyelimuti mata mereka saat mereka mengamatinya. Richard melihat sekeliling, dan mungkin ada lebih dari 100 orang di dalam rumah. Pemandangan ini mengejutkan Richard. Mereka adalah anggota Rushtower yang tersisa yang disebutkan Popov. Dia tidak lagi bertanya-tanya apakah tidak ada prajurit Rushtower di medan perang. Hanya Popov yang bertarung. Hanya ada orang-orang kecil ini di seluruh ras selain Popov. Tanda ekspresi kekanak-kanakan di mata mereka tidak dapat mencapai level prajurit tempur, meskipun mereka lebih besar dari manusia. Rushtower masih dapat mengirim ratusan orang untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir karena mereka ingin orang-orang kecil ini mengenakan baju besi dan bertarung, bukan? Richard terdiam. Dalam pertempuran terakhir, memang tidak ada yang tersisa untuk ditahan. Sistem akan membangkitkan mereka jika mereka menang. Mereka tidak dapat lagi kembali jika mereka kalah. Lebih baik membiarkan mereka kehilangan segalanya dalam ketidaktahuan mereka daripada jatuh di jalan untuk menyerang. Popov melihat ekspresi Richard dan segera mengerti apa yang dipikirkannya. Patriark Rushtower tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lord Richard, Anda tidak perlu melakukannya. Semua orang dari Rushtower telah mati untuk melindungi dunia ini. Kami bukan pengecut. Ini adalah kemuliaan Rushtower. Ia berbicara dan menoleh untuk melihat makhluk-makhluk kecil di sekitarnya. Sekarang aman. Keluarkan baju zirah dan senjata dari gudang. Temukan sesuatu yang cocok untukmu. Pertarungan terakhir sudah dekat. Popov menghela napas panjang. Kepala suku Tower melangkah ke aula setelahnya. Yang mengejutkan Richard, makhluk-makhluk kecil dari ras menara tidak mengajukan pertanyaan, tetapi memberi jalan bagi pemimpin ras mereka. Semua orang menangkupkan dada dan membungkuk kepada Popov. Adegan ini entah bagaimana menggerakkan Richard. Dia teringat penduduk Twilight City-nya. Penduduknya akan melakukan hal yang sama jika Twilight City kehabisan makanan suatu hari nanti. Mereka akan mengorbankan diri mereka untuk melindungi kota. Richard menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memikirkannya. Dia mengikuti Popov ke aula patung batu. Dia merasakan sesuatu yang aneh di hatinya lagi. Itu seperti patung-patung batu sedingin es ini berubah menjadi menara hidup. Mereka menatap dan memohon pada Richard. Popov berjalan ke sudut yang tidak mencolok dan memeluk patung batu raksasa setinggi 6 meter di depan meja. Besar, Lord Richard, ini adalah patung batu yang menyegel bentuk kehidupan jahat. Richard menatap patung batu itu dengan penuh perhatian. Itu tampak kabur, sama sekali tidak jelas, dan penampilannya hanya bisa menemukan bahwa itu bukan kehidupan yang aneh. Dia membuka panel atribut dengan rasa ingin tahu yang kuat. Patung batu kuno, level, mulia, karakteristik, menyegel jiwa iblis hantu. Membutuhkan beberapa energi mayat hidup untuk mengaktifkannya. Deskripsi, seseorang membuat patung batu ini dan menggunakan metode yang unik. Jiwa telah menyatu ke dalam patung batu karena seseorang telah menyegelnya terlalu lama. Aktivasi akan memunculkan kehidupan baru. Ini, mulia, mata Richard berbinar. Barang bagus. Kemudian, dia membuka sistem emas hitam dengan antisipasi yang intens seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Patung batu gelap, mulia. Patung batu pemakan jiwa yang mulia telah bermutasi dan menyatu dengan patung batu. 1. Ia dapat mengonsumsi banyak energi negatif untuk berhasil bermutasi dan mengubahnya menjadi bentuk kehidupan seperti batu gelap. 2. Ia dapat mengonsumsi banyak energi cahaya untuk menghentikan transformasinya dan menyebabkan kematian total. Sistem mendeteksi beberapa kristal mayat hidup yang mengandung energi negatif. Seseorang dapat mengaktifkannya dengan mengonsumsi kristal mayat hidup. Catatan, energi yang disuntikkan ke dalamnya selama aktivasi sangat kaya, semakin tinggi levelnya, semakin tinggi potensi iblis hantu setelah mutasi. Kekuatan ilahi laba-laba terdeteksi. Anda dapat menggunakan kekuatan ilahi untuk meningkatkan potensinya. Dalam mutasi iblis hantu, kemampuan untuk membentuk adalah salah satu kekuatannya yang luar biasa. Ia dapat memperoleh efek unik dari kekuatan ilahi laba-laba. Richard membaca perintah Black Gold System dan langsung teringat Gray dan Gunther.
Keduanya adalah mumi pahlawan peringkat A. Kelahiran kedua pahlawan ini sangat mirip dengannya. Dia tidak bisa menahan perasaan senang. Black Gold System adalah dewa abadi. Informasi yang diberikan tidak tergantikan. Tanda seru. Dia sadar kembali, dan dia melihat patung batu hitam itu dalam-dalam. Misi ini sangat sulit, dan hadiahnya memang sangat mengesankan. Namun, itu tidak akan cukup untuk mengaktifkan patung batu yang tersisa jika dia menginvestasikan semua sumber dayanya ke patung batu hitam itu. Richard merenung dan menoleh untuk melihat Popov, pahlawan level 19. Patriark Popov, patung batu hitam ini berisi jiwa yang sangat perkasa. Itu bisa membantu kita jika kita mengaktifkannya. Namun, masalah terbesarnya adalah, mengaktifkan patung batu ini membutuhkan banyak sekali sumber daya. Kristal mayat hidup yang kita miliki jauh dari cukup. Begitu aku memasukkan semuanya, saat dia berbicara, dia menunjuk ke patung batu di sekitarnya. Kita tidak akan memiliki kekuatan untuk mengaktifkan roh-roh heroik kuno ini. Dia menatap lurus ke arah Popov. Karena itu, aku butuh kamu untuk memberiku informasi yang akurat. Kekuatan macam apa yang dimiliki patung-patung batu ini jika kita mengaktifkannya? Bisakah kita memenuhi apa yang kita butuhkan untuk dapat menyerang kuil laba-laba, memburu yang transenden itu, dan membantai Dewi Laba-Laba? Misi utamanya adalah untuk mengambil hati dewa. Yang lain harus minggir. Tidak akan ada gunanya jika dia mengaktifkan patung batu hitam ini dan tidak dapat memenuhi target. Paket ekspansi baru itu terkait dengan masa depan. Dan lelaki tua berambut putih di toko umum naga merah itu terkait erat dengan bulan merah. Selain itu, dia akhirnya bisa mendapatkan gulungan kontrak yang sangat dia butuhkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mencapai tujuannya. Namun, dia harus memilih lagi, jika patung batu ras menara tidak sekuat yang dia harapkan. Jelas bahwa dia memiliki target yang lebih baik setelah dia mengetahui tentang patung batu hitam itu. Lord Richard, 32 patung batu ini dulunya adalah kebanggaan ras menara, dan level mereka telah mencapai puncak transenden, namun, seiring berjalannya waktu, mereka tidak memiliki banyak energi lagi karena kita tidak lagi memiliki sumber daya untuk mempertahankan keadaan mereka. Nada suaranya pahit. Ia dapat pulih ke level 17 atau 18 paling banyak dan bertarung dengan kekuatan penuh selama 2 hingga 3 jam setelah leluhurnya bangkit kembali. Keberadaan kelas atas yang pernah mendominasi suatu area tidak dapat memadatkan 1% dari kekuatan mereka sekarang. Dan ini berhubungan langsung dengan kemunduran ras menara. Itu membuat Popov merasa tidak nyaman. Mereka semua adalah leluhurnya. Richard mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Lebih dari 30 pahlawan level 17 dan 18 bukanlah kekuatan yang lemah. Namun, mereka tidak akan cukup. Musuh mereka terlalu kuat, sulit untuk berhadapan dengan kekuatan konvensional. Dia melihat patung batu yang tidak mencolok di pintu. Yang mulia Muken, berapa banyak kekuatan yang bisa dipulihkannya? Popov mengungkapkan ekspresi yang rumit. Yang mulia Muken, mungkin ada kesempatan untuk memulihkan kekuatan luar biasa. Namun, ini akan membutuhkan lebih banyak energi negatif. Yang transenden, Richard membuat keputusannya. Yang mulia Muken, kita bisa menghidupkannya kembali. Tapi kita akan menyerah untuk sementara pada patung batu lainnya. Kita perlu mengumpulkan semua sumber daya kita. Popov, Anda harus tahu kekuatan destruktif apa yang dimiliki musuh kita. Popov terdiam. Sang Patriark segera mengambil keputusan setelahnya. Lord Richard, kita bisa mengeluarkan kekuatan yang terkandung dalam patung-patung ini. Entah karena Anda ingin Yang Mulia Muken bangkit kembali atau patung batu gelap itu. Saya dapat mentransfer kekuatan patung batu lainnya ke dalam tubuh mereka. Saat berbicara, tatapan Sang Patriark menjadi sangat rumit. Kita bahkan bisa berhenti menghidupkan kembali patung batu Muken dan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam patung batu gelap itu. Pada saat itu, kita juga bisa menghidupkan kembali Muken. Ia juga bisa menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan wataknya yang unik. Kita akan memfokuskan semua kekuatan kita pada satu patung batu. Rasa sakit memenuhi hati Popov, tetapi ada juga rasa lega. Mereka harus mengorbankan lagi roh-roh heroik yang telah mati demi ras menara agar ras mereka bisa terus berlanjut. Selain itu, sebagian besar dari mereka mengorbankan diri mereka untuk menjadi makanan bagi orang lain, bukan untuk menyerang di medan perang. Sang Patriark tidak akan memutuskan apakah itu mungkin, meskipun itu hanya sebagian kecil. Tetapi sekarang, ras menara tidak punya pilihan lain.
Bertahan hidup atau hancur selalu menjadi pilihan dalam pertempuran. Richard melihat ekspresi Popov dan terdiam. Ia harus membuat pilihan yang harus dibuatnya sebagai pemimpin rasnya. Tidak peduli seberapa menyakitkannya, sang patriark harus melakukannya. Itu adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Richard merenung dan melihat patung batu gelap itu. Dia telah menggunakan sistem emas hitam untuk membuka patung yang mulia Muken. Tidak ada informasi yang luar biasa. Itu hanya informasi yang sangat sederhana. Patung itu berisi jiwa unik yang dapat memulihkan sebagian kekuatan tempurnya saat diaktifkan. Tidak ada atribut tersembunyi dari patung batu hitam itu. Mereka telah memecahkan masalah yang paling besar karena Yang Mulia Muken dapat menghidupkan kembali patung batu hitam itu. Kalau begitu, hidupkan kembali patung batu hitam itu. Popov menarik napas dalam-dalam. Saya menghormati keputusan Anda, Lord Richard. Saya akan memasukkan kekuatan patung batu lainnya ke dalamnya. Ia akan memberontak setelah kita menghidupkan kembali makhluk jahat yang tersegel itu. Bisakah kau mengendalikannya? Ras Menara tidak menggunakan patung batu hitam itu karena mereka tidak memiliki energi untuk mengaktifkannya. Mereka tidak dapat memastikan apakah mereka dapat menaklukkannya setelah kebangkitan itu. Itulah alasannya. Patung batu lainnya adalah leluhur Ras Menara, dan mereka menyegelnya untuk melindunginya. Namun, patung batu hitam itu berbeda. Tanda seru. Benda ini tidak sukarela. Tatapan Richard tegas. Percayalah padaku. Ia tidak menjelaskan apapun, dan kata-katanya membawa tekanan. Itulah yang dikatakan Richard. Ia adalah penguasa kota senja, yang baru saja memaksa Dewi Laba-Laba Lolita untuk mundur. Tekanan itu sangat luar biasa. Popov mengangguk dengan keras dan tidak berkata apa-apa lagi. Keduanya membicarakan rencana dan arahan. Richard memerintahkan seseorang untuk memanggil pohon kuno dewa sesudahnya. Jalan-jalan di desa ini luas dan kokoh karena ukuran Ras Menara. Ia tidak terlalu khawatir apakah pohon kuno dewa itu bisa masuk atau tidak atau apakah pohon itu bisa merusak sesuatu. Yang bisa ia pikirkan hanyalah misinya. Richard mengeluarkan patung dewa kuno itu. Aliran cahaya menghilang dan mengembun menjadi sosok yang tampak seperti peri malam di udara. Level 14. Jiwa Ilahi Reni. Tuan, Reni memegang pedang panjang peri dan membawa busur panjang di punggungnya. Dia membungkuk dengan elegan. Richard mengangguk sedikit. Semakin banyak, semakin baik. Jangan menahan diri. Sesuai keinginanmu. Reni membungkuk dengan hormat. Richard telah lama mengukir tanda di jiwanya sebagai pemilik patung dewa kuno. Dia tidak bisa tidak mematuhi perintahnya, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Richard mengangguk dan menatap dalam-dalam pada jiwa ilahi itu. Reni masih di level 14. Sesuatu menghentikan peningkatan levelnya untuk beberapa waktu sekarang. Itu membuatnya sakit kepala. Richard juga telah memikirkan banyak cara untuk meningkatkan kemampuan kebangkitannya yang tak terbatas. Level 14 adalah keberadaan yang vital beberapa bulan yang lalu. Namun, level ini secara bertahap tertinggal saat Twilight City dan musuh menjadi lebih kuat. Makanan Reni adalah patung dewa kuno, yang merupakan sumber kekuatannya. Patung dewa kuno itu dapat melahap daging dan darah untuk memperkuat dirinya sendiri. Patung itu juga dapat membuat Reni tumbuh. Pertumbuhan pihak lain seharusnya secepat pohon kuno milik dewa. Ada masalah besar, itu berbeda dari sikap pohon kuno milik dewa, yang tidak menolak apapun. Patung itu tidak akan melahap daging dan darah makhluk hidup biasa. Dia telah mencoba berkali-kali, tetapi patung ini tidak tertarik, bahkan jika itu adalah tubuh luar biasa yang mengandung kekuatan tak terbatas. Richard merasa tidak berdaya, apalagi yang bisa diminati patung dewa kuno itu jika bukan dengan daging biasa. Jawabannya jelas, dewa. Dia memikirkan asal-usul patung ini yang mengerikan. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Di mana dia akan mendapatkan daging dewa? Itu bukan kubis yang bisa dia bawa kapanpun dan kemanapun dia mau. Dia menunda ide untuk menaikkan level Reni. Bang, bang, serangkaian langkah kaki yang mengguncang bumi mengganggu pikiran Richard. Aura yang familiar datang. Pohon kuno dewa telah tiba. Richard melirik Popov dan tidak lagi ragu-ragu. Pasir di sekelilingnya menyerbu ke depan dengan lambaian tangannya. Itu langsung membungkus patung batu gelap yang kabur itu. Itu membawa patung itu ke alun-alun di luar. Aula ini tidak dapat menampung pohon kuno dewa. Anak-anak menara keluar untuk menonton pertunjukan ketika mereka mendengar keributan itu. Tubuh besar pohon kuno dewa itu membuat mereka berseru kaget.
Tubuhnya yang besar, ditambah dengan matanya yang kecil, sungguh menggelikan. Pada saat yang sama, Popov juga memerintahkan para prajuritnya untuk memindahkan patung-patung batu itu ke alun-alun. Mereka melihat sekeliling. Mereka melihat patung-patung batu yang tinggi dan kokoh, samar-samar. Mereka mengelilingi pohon kuno dewa raksasa itu. Keberadaan yang tidak berhubungan ini bercampur dan memberi orang-orang perasaan yang berbeda. Richard memerintahkan Alphys dan naga darah kerangka untuk menjaga alun-alun. Dia mengambil semua kristal mayat hidup sementara Alphys dan naga darah kerangka menghalangi orang luar untuk masuk. 4 gereja dan pasukan yang terdiri dari lebih dari 10.000 laba-laba telah membawa beberapa laba-laba di bawah kendalinya hingga mencapai tanda 10.000. Selain itu, ada 3 emas dan 1 yang mulia. Mereka tetap tampak mengejutkan saat ditumpuk di tanah, meskipun ukurannya hanya sebesar ibu jari. Energi yang melonjak dari manik-manik itu bahkan menyebabkan gelombang sihir. Itu akan meratakan seluruh desa jika semuanya meledak. Richard juga memiliki sedikit kekuatan ilahi laba-laba selain dari kristal mayat hidup. Dia masih memiliki pohon kuno dewa yang dapat menggunakan otoritas busuk dan kekuatan jahat. Reni dapat memasukkan keilahian dan kekuatan ilahi. Persiapan seperti itu bagus. Richard tidak ragu-ragu. Dia membuka sistem emas hitam dan memilih untuk mengaktifkan patung itu. Pemberitahuan baru segera muncul. Jiwa patung batu hitam itu bermutasi dan bangkit. Durasi, 3 jam. Catatan, harap pertahankan masukan energi yang cukup selama proses ini. Transformasi akan terganggu jika energinya tidak mencukupi. Itu akan sangat mengurangi level dan atributnya. Semakin banyak yang Anda masukkan, semakin kuat jadinya setelah menyelesaikan transformasi. Richard melihat perintah sistem Black Gold. Dia melirik Popov dan mengangguk ke Patriark Krastower. Mari kita mulai. Popov mengangguk dengan ekspresi serius. Dia berjalan ke patung batu tanpa ragu-ragu. Ki darah melonjak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke dalamnya. Kekuatan sihir melonjak, dan patung itu tiba-tiba meletus dengan fluktuasi yang lebih mengutuk jiwa. Gelombang udara di sekitarnya meledak dan menerbangkan kerikil kecil itu. Dia merasakannya dengan hati-hati. Dia segera menemukan bahwa jiwa terbangun di dalam patung batu itu. Retakan besar muncul di patung batu itu dalam beberapa tarikan napas, dan kerikil jatuh. Jiwa ilusi melayang keluar dan melayang di langit ketika patung batu itu hancur. Itu telah menghidupkan kembali leluhur ras menara. Tanda seru, jiwa itu sadar kembali dan bahkan lebih perkasa dari Popov. Itu menatap sekeliling dengan ekspresi serius. Tatapannya akhirnya berhenti pada Popov dan anak-anak ras menara di belakang Patriark. Apakah ras kita sudah mencapai momen hidup dan mati? Bahasa menara yang halus bergema di langit. Suasana segera menjadi tenang. Semangat heroik ras menara tampak sangat sedih. Tujuan keberadaan mereka adalah untuk menghidupkan kembali ras menara pada saat-saat terakhir dan menyumbangkan sedikit kekuatan terakhir mereka untuk kelanjutan warisan ras. Itu berarti ras menara tidak punya pilihan begitu mereka bangun. Hidung Popov menjadi masam, dan matanya langsung memerah saat terisak-isak. Leluhur, jurang tak berdasar telah menyerbu. Para pengikut Dewi Laba-Laba Lolita menduduki seluruh dataran. Ras menara telah kehilangan tanah untuk bertahan hidup. Kita harus memberikan segalanya dan berjuang untuk bertahan hidup demi ras menara. Jiwa ilusi di langit itu mendesah dan perlahan mengangguk. Inilah arti keberadaan kita, apa yang kau perlukan dariku. Popov menekan emosi di dalam hatinya dan berkata dengan suara bergetar, korbankan dirimu untuk memberi makan patung batu hitam itu, kita butuh kekuatan yang cukup kuat untuk menghadapi hal-hal gaib. Ada rasa malu yang kuat dalam kata-kata sang Patriark. Ia mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan suara berderak. Ia tidak berguna dan mempermalukan para leluhurnya. Jiwa di langit itu menoleh untuk melihat patung batu hitam itu. Pandangan yang rumit muncul di matanya. Leluhur. Popov terlalu malu untuk menghadapi leluhur itu. Jiwa ilusi itu menyela sang Patriark. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ras menaraku, aku akan melakukan apa saja demi keabadiannya. Semangat heroik ras menara menatap Popov dan anak-anak di belakangnya dalam-dalam. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi energi murni dan menyatu menjadi patung batu hitam. Patung batu hitam itu memancarkan energi yang melonjak seketika. Popov melihat pemandangan ini. Ekspresinya sangat berfluktuasi. Namun, ia akhirnya menahan emosinya. Tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan oleh Patriark Krastower saat ini. Patung batu pertama runtuh, yang kedua, dan yang ketiga.
Ia menghidupkan kembali setiap leluhur ras Tower. Beberapa orang menghadapi situasi itu dengan tenang, beberapa orang menatap langit dan meratap, dan sentimen-sentimen luhur memenuhi beberapa orang setelah mereka menyadari tentang perlombaan menara. Yang lain tidak gemetar ketakutan. Semua orang tidak ragu-ragu dan melemparkan diri mereka ke patung batu gelap itu terlepas dari posisi mereka setelah Popov mengungkapkan alasan kebangkitan mereka. Patung batu yang tersisa dengan sebuah nama terbangun. Yang Mulia Muken, itu adalah sosok yang berpakaian kulit binatang. Itu memiliki aura seperti gunung yang lebih kokoh daripada semua jiwa lainnya. Leluhur berkulit binatang itu melayang di langit. Itu memancarkan rasa penindasan yang kuat. Kerumunan di sekitarnya melihat seekor naga kuno yang telah melakukan perjalanan melintasi waktu. Akhirnya aku menunggu hari ini. Jiwa yang berat di kehampaan itu perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Awan tebal terpantul di pupil matanya. Aku telah berjuang untuk perlombaan menara sepanjang hidupku. Itu menundukkan kepalanya saat berbicara dan menatap Popov. Dalam pertempuran sebelumnya, aku selalu berharap lawan yang kuat untuk menguburku. Hanya kali ini, kuharap lawannya tidak terlalu kuat, aku tidak lagi memiliki kekuatan untuk melindungimu. Hati Popov bergetar, dan tidak bisa lagi menahan emosinya. Air mata mengalir keluar seperti sungai yang menerobos tepiannya. Mata mungilnya langsung kabur. Yang mulia, musuh kita adalah Dewi Laba-Laba Lolita. Jiwa di langit itu menatap Popov. Ia menangis dengan getir dan memperlihatkan senyum yang menenangkan. Nak, kamu tidak perlu melakukan ini. Tidak peduli siapa itu, selama kita belum jatuh, mereka tidak bisa menghancurkan ras menara. Lolita adalah Lolita, berjuanglah. Ras menara hanya akan jatuh di tengah jalan. Popov menarik napas dalam-dalam dan menahan kesedihan di hatinya. Ia akhirnya mengungkapkan alasannya. Kami membutuhkanmu untuk sementara memiliki patung batu hitam itu dan meminjamkannya kekuatan untuk menghadapi iblis lilin tingkat transenden itu. Mungkin, aku masih harus menghadapi kedatangan Dewi Laba-Laba Lolita. Popov merasa getir saat mengatakan ini. Siapa yang mengira bahwa ras menara masih harus menghadapi musuh yang begitu kuat ketika mereka berada dalam kesulitan yang mengerikan. Jiwa di langit tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia menatap dalam-dalam pada anak-anak ras menara di belakangnya dan masih sedikit bingung seperti rekan-rekannya sebelumnya. Itulah masa depan dan harapan ras menara. Ia menatap mereka untuk waktu yang lama. Ia seperti ingin menandai sosok-sosok itu ke dalam jiwanya. Anak-anak, masa depan, ras menara bergantung pada kalian. Muxen selesai berbicara dan memasuki patung batu gelap itu. Ia hanya memiliki patung batu hitam. Itu tidak terjadi pada jiwa lain yang secara langsung berubah menjadi energi dan menyatu dengannya. Selanjutnya, ia akan menggunakan patung batu ini untuk bertarung. Mata Popov memerah saat menyaksikan kejadian ini. Itu adalah kartu truf terakhir dari ras mereka. Mereka tidak bisa lagi membalikkan keadaan setelah mereka gagal. Richard mengamati semua ini dalam diam. Seberapa sulitkah bagi suatu ras untuk bertahan hidup selama jutaan tahun di dunia dengan kekuatan supernatural? Keadaan sulit itu menyelimuti Twilight City dengan bahaya, meskipun tidak sepenting menara.